Jadi biarlah waktu yang akan menjawabnya, bukan polisi yang akan menjawabnya. Apalagi sampai ditangkap, sampai didatangi rumahnya tengah malam dengan puluhan petugas lalu kemudian menangkap. Itu makin tidak sehat bagi demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas, Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan masalah Risma yang sudah ada fans clubnya Pasutri, pasukan Tri Risma hari ini. Tapi ini sebagaimana dilansir oleh Tempo.co, Risma dilaporkan ke polisi karena diduga rekayasa pertemuan dengan gelandangan. Kita bacakan ya. Tempo.co, Jakarta. Menteri Sosial Tri Risma hari ini alias Risma dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya karena diduga menyebarkan kebohongan melalui aksi belusukan terhadap gelandangan. Pelapor mengaku sebagai Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Khitoh Nahdiyah, yaitu Cecep Muhammad Yasin atau biasa dipanggil Gus Yasin. Dalam hal ini, pertemuan Bu Risma dengan salah satu gelandangan atau pengemis yang bernama Nur Saman di Sudirman dan Tamrin, Jakarta Pusat, itu saya lihat banyak kebohongan, kata Yasin di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya saat menunggu pembuatan laporan Senin 11 Januari 2021. Rencananya, kata Yasin, Risma akan dilaporkan dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang ancaman hukumannya ini kalau tidak salah bisa sampai berapa ya, 10 tahun ya. Selain itu Risma juga dijerat dengan pasal 28 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, lagi-lagi Undang-Undang ITE. Yasin yang mengaku sebagai warga Surabaya itu menilai pertemuan Menteri Risma dengan gelandangan bernama Nur Saman janggal. Dia mengaku sudah sering ke Jakarta, khususnya ke kawasan Sudirman Tamrin sejak 1997. Tidak pernah saya menjumpai pengemis di situ, kata dia. Selain itu, kata Yasin, anaknya yang disebut sering mengurus gelandangan tidak pernah melihat Risma peduli terhadap tunawisma sejak menjabat sebagai wali kota Surabaya. Karena itu, aksi belusukan Risma di Jakarta saat menjadi menteri dianggap hanya untuk pencitraan. Jadi aneh ketika tiba-tiba begitu, kata Yasin. Risma menemui dua penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS di kawasan Jalan Sudirman Tamrin pada Senin 4 Januari 2021. Penemuan gelandangan di kawasan itu juga sempat dikomentari Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Saya sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun, baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin, kata Riza di Balai Kota pada Rabu 6 Desember 2020. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini alias Risma menampik belusukan cari tunawisma di Jakarta, dituding untuk menarik perhatian apalagi disebut settingan. Saya gimana bisa nyeting, saya tidak kenal, kata Risma di Bekasi Jumat 8 Januari 2021. Pertama kali bertugas sebagai Menteri Sosial, Risma mengaku tidak hafal jalan di Jakarta. Ketika di jalan dia melihat seorang gelandangan dalam kondisi tertidur. Kalau saya turun, saya bukan siapa-siapa di Jakarta, kata dia. Di sini ada juga fraksi PDIP, DPRD DKI, Risma ditunjuk jadi mensos bukan calon gubernur. Luar biasa ya. Karena ini ada orang yang mau menjagokan dia sebagai calon gubernur. Kan terlalu menghina namanya. Sudah jadi menteri sosial kok menjadi calon gubernur. Iya, Sobat Era sekalian, terlepas dari apakah itu settingan atau bukan ya, saya hanya mengatakan termasuk orang yang tidak pernah setuju lapor-melapor ya dari kubu manapun. Nah, kalau ini kan gampang ditebak ya. Yang melaporkan pasti bukan yang sering melaporkan. Para pengkritik Jokowi ya. Intinya para pelapor ini pasti bukan yang melaporkan Fadlizon, kira-kira begitu.
yang melaporkan pastilah pokoknya orang-orang yang dianggap pro pemerintah. Dan ini menurut saya tidak sehat. Karena itulah berkali-kali saya mengatakan bahwa alangkah baiknya kita biasa menerima perbedaan pendapat. Kalaupun itu dianggap pencitraan, ya kritik saja, sampaikan kritik. Nah yang penting ketika kita menyampaikan kritik, jangan pula kita yang diadukan. Jadi kalau misalnya kita tidak setuju dengan aksi Risma hari ini, ya kita kritik. Jangan kita adukan ke polisi, kita kritik, ya. Kita katakan bahwa datanya tidak valid, ya. Dan tidak pernah kita menemukan gelandangan di daerah Sudirman Tamrin, dan biarkanlah masyarakat yang menilainya. Siapa yang sesungguhnya lebih benar, lebih bisa diterima, lebih dianggap berintegritas. Yang penting tadi kondisinya adalah kita tidak perlu melaporkan Risma, tapi pendukung Risma juga tidak perlu melaporkan siapapun yang mengkritik Risma. Jadi biar demokrasi kita bisa lebih jalan. Kalau ini kan enak, ya kan? Sebagai contoh misalnya mengenai tewasnya Laskar FPI. Ini terus terang Sobat Era sekalian, wilayah yang ngeri-ngeri sedap. Ketika orang melihat misalnya hasil Komnas HAM, ya masyarakat terbelah. Terbelah antara yang pro dan kontra. Pro untuk mengatakan bahwa ini bukan kesalahan pihak yang berwajib, kontra mengatakan ini kesalahan pihak yang berwajib. Atau lebih tepatnya begini, bukan soal Komnas HAM-nya, tapi lebih pada peristiwa tewasnya Laskar FPI. Pasti masyarakat juga terbelah antara yang mendukung polisi dan yang mendukung FPI. Itu wajar saja dalam sebuah dinamika. Yang paling penting adalah tidak menggunakan kekuasaan apapun untuk membungkam baik mereka yang pro maupun yang kontra dalam masalah ini. Jadi biarlah kasus ini dikawal masyarakat secara bersama-sama, dan masing-masing pihak menunjukkan integritasnya. Siapa yang genuine, siapa yang berbohong. Jadi peran serta masyarakat itu dibutuhkan seperti itu. Ya sebagai contoh misalnya Risma. Kalau Menteri Sosial memang melakukan ini sebagai sebuah settingan, ya lama-lama nanti dia akan tergerus sendiri legitimasinya. Justru karir politiknya yang tadinya moncer akan stop sendiri. Tapi kalau dia melakukannya dengan genuine, dengan sebuah kesadaran yang baik, maka bisa saja reputasinya terus meningkat. Jadi biarlah waktu yang akan menjawabnya, bukan polisi yang akan menjawabnya. Apalagi sampai ditangkap, sampai didatangi rumahnya tengah malam dengan puluhan petugas lalu kemudian menangkap. Itu makin tidak sehat bagi demokrasi. Saya selalu mengatakan, tangkaplah orang-orang jahat. Koruptor itu harus ditangkap. Mereka yang terlibat dana bansos itu harus ditangkap. Mereka yang terlibat korupsi dana kelautan dan perikanan, dana benur harus ditangkap. Jadi 2B, benur dan bansos itu baru ditangkap. Jangan sampai menangkap orang-orang yang hanya berbeda pendapat atau seperti yang kita sering katakan korban-korban dari Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Pidana peninggalan zaman kolonial, peninggalan zaman Belanda yang belum sempat kita ubah. Jadi Sobat Era sekalian, sekali lagi mudah-mudahan kita dewasa dalam berdemokrasi, balaslah pendapat dengan pendapat. Kalau melihat sebuah fenomena yang kita tidak sukai, kita buat opini, kita kritik, agar orang tahu bahwa kita tidak setuju dengan aksi belusukan Bu Risma, dan yang penting tidak melaporkan Bu Risma. Sebaliknya, para pendukung Risma juga tidak melaporkan siapapun yang mengkritik Risma. Biarkanlah ruang demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Soal benar dan salah itu relatif, yang penting integritas ya itu akan terlihat nantinya. Siapa yang lebih dipercaya, siapa yang akan lebih didukung. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.